Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang keterampilan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah dalam ujian tengah semester pada prodi PGSD yang diampu oleh Bapak Dr. Zaryul Antosa, MSN. Saya berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Konita Aska, lalu ada rekan saya Dian Lestari, Nurnilam Sari, Nur Hidayati, Risa Wilianingsi, dan Wulandari. Baiklah, sebelum masuk kepada materi yang akan saya jelaskan, bersyukur kita kepada Allah karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kelompok 7 sehingga kami bisa menyelesaikan tugas UTS dalam bentuk video menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan mengajar ini dengan baik, serta bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Serta kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu pendidikan latihan profesi ini, yaitu kepada Bapak Dr. Zaryul Antosa, MSN, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi ini, serta kami berharap juga bahwa video yang kami buat ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi yang telah kami peroleh dari kelompok 7, yaitu tentang keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai komunikator, menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran kepada siswa yang sebagai komunikan. Nah, tujuan utama proses ini adalah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu telah tercapai dengan baik, maka hasil belajar juga akan terjadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, keberhasilan komunikasi merupakan hal yang sangat bergantung pada kemampuan seorang guru dalam menguasai materi dan dalam kemampuan seorang guru dalam menjelaskan materi itu kepada siswa. Nah, kemampuan menguasai materi pembelajaran saja itu sebenarnya tidak cukup bagi seorang guru. Guru ideal juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Guru itu perlu menguasai berbagai strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pembelajarannya agar bisa pembelajaran itu diserap dengan baik oleh siswa. Dan juga agar kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar tidak terjadi monoton sehingga siswa tidak cepat bosan. Nah, hal ini itu mencakup tentang pemilihan metode, pemilihan strategi, pemilihan media, dan pemilihan pendekatan yang akan dipilih guru sesuai dengan karakteristik siswanya. Jadi pemilihan metode, pemilihan strategi, pemilihan media pembelajaran itu harus dilihat berdasarkan karakteristik siswa di kelas, bukan sembarangan dipilih saja. Nanti kalau misalnya metode atau strategi atau media ini tidak sesuai dengan karakteristik siswa di kelas, maka penyampaian informasi belajar atau penyampaian kegiatan pembelajaran tidak akan efektif atau efisien. Oleh karena itu, penguasaan materi dan strategi komunikasi yang efektif merupakan dua pilar penting dan keberhasilan proses pembelajaran. Guru itu harus menggabungkan dua hal tersebut agar tujuan belajar itu tercapai dan suasana kelas menjadi kondusif dan tidak berantakan, dan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, materi selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan atau explaining. Nah, keterampilan menjelaskan ini merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus sekali dimiliki oleh para guru, calon guru, atau para pendidik lainnya. Keterampilan menjelaskan dapat dimaknai dengan sebagai kemampuan guru dalam menyajikan informasi, menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah,
Hal ini tuh bisa berupa sebagai informasi lisan secara sistematis mengenai suatu benda, informasi, keadaan, fakta, dan data yang disajikan di dalam kelas. Nah, ada beberapa alasan mengapa calon guru atau guru harus memiliki kemampuan dasar ini, yaitu kemampuan menjelaskan. Yaitu yang pertama adalah interaksi komunikasi lisan di dalam proses pembelajaran umumnya didominasi oleh guru. Nah, pada yang pertama ini maksudnya adalah kegiatan belajar mengajar di kelas itu didominasi oleh guru atau biasa dikenal sebagai teacher center learning. Jadi guru merupakan pusat pembelajaran di mana guru yang banyak berbicara, guru yang banyak didengar oleh para siswa, sehingga itulah mengapa kemampuan menjelaskan atau explaining ini sangat perlu dikuasai oleh para guru atau para pendidik atau bahkan calon guru sekalipun. Yang kedua adalah guru perlu memiliki kemampuan untuk berbicara secara efektif dikarenakan sebagian besar kegiatan guru adalah menyampaikan informasi. Maksud dari poin kedua ini adalah mengapa guru itu harus pandai berbicara, mengapa guru itu harus pandai menguasai kemampuan menjelaskan atau explaining ini, karena kegiatan guru itu secara besar atau secara garis ruang besarnya adalah menyampaikan informasi yang ia punya kepada peserta didik. Informasi yang dimaksud bisa berupa materi pembelajaran atau motivasi belajar yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Itulah mengapa penting sekali explaining ini atau kemampuan menjelaskan pembelajaran ini dikuasai oleh para guru dan calon guru. Yang ketiga adalah penjelasan yang diberikan oleh guru idealnya mudah dipahami oleh seluruh siswa. Nah, mengapa kemampuan menjelaskan atau explaining ini perlu dipelajari secara mendalam oleh para pendidik? Karena agar guru itu menyampaikan informasi pembelajaran secara efektif, tidak bertele-tele, yang idealnya itu mudah dipahami oleh seluruh siswa. Tidak menyampaikan informasi pembelajaran yang tidak jelas sehingga terjadinya miskomunikasi antara pemahaman siswa dan penyampaian seorang guru. Yang terakhir adalah sumber informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh siswa sangat beragam, namun perlu ditinjau validitasnya sehingga guru bertugas untuk mengklarifikasi melalui penjelasan-penjelasan tertentu. Maksud dari poin terakhir ini adalah memang benar bahwa siswa mempunyai banyak sekali sumber belajar, bisa dari buku, internet, atau teknologi lainnya yang sudah banyak berkembang pada masa sekarang ini. Tetapi sebagai seorang guru, hal itu harus diuji validitasnya atau kebenarannya, sehingga guru itu bertugas untuk mengklarifikasi atau memberikan penjelasan, pembenaran, atau jika salah maka memberikan penjelasan bagaimana yang benarnya melalui penjelasan-penjelasan tertentu kepada siswa. Baiklah, itulah tadi poin pertama tentang kemampuan menjelaskan atau explaining, yang terdapat 4 alasan mengapa kemampuan menjelaskan atau explaining ini sangat penting dikuasai oleh para pendidik, para guru, atau bahkan calon guru sekalipun. Karena sejatinya guru atau pendidik tidak hanya memberikan penjelasan materi pembelajaran saja, tetapi memberikan motivasi baik secara verbal maupun nonverbal kepada para siswanya agar para siswa dapat menjalankan kegiatan pembelajaran secara efektif dan bersemangat. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tujuan dari kemampuan menjelaskan atau keterampilan menjelaskan atau explaining. Yaitu tujuan utama dari explaining ini atau tujuan utama dari memberikan penjelasan ini adalah untuk memungkinkan siswa tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran,
membantu siswa untuk memahami tujuan pembelajaran secara kompleks, agar mendorong siswa mengembangkan sendiri wawasan dan pemahamannya terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh para guru. Terdapat 5 peran strategis yang harus dikuasai oleh guru dalam tujuan ini. Yaitu yang pertama, membimbing siswa memahami dengan jelas suatu materi yang dipelajari. Nah, mengapa hal ini penting dilakukan oleh seorang guru? Karena jika siswanya tidak memahami tentang materi yang dijelaskan oleh gurunya, maka bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efisien atau efektif. Oleh karena itu, seorang guru harus menyampaikan secara jelas, secara gamblang, bagaimana suatu materi itu dapat dipahami dengan jelas oleh para peserta didiknya. Yang kedua adalah membimbing siswa memahami konsep-konsep yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan rasional. Yaitu selain memahami tujuan atau memahami materi pembelajaran dengan jelas, seorang guru juga wajib untuk membimbing siswa memahami konsep-konsep apa saja yang ada dalam materi pembelajaran yang akan dijelaskan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa dalam memecahkan masalah melalui cara berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Guru itu tidak hanya bertugas menyampaikan pembelajaran saja, tetapi guru juga bertugas untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah materi pembelajaran. Siswa harus dibimbing oleh guru agar bisa berpikir secara logis atau masuk akal, dan juga analitis dan sistematis, sehingga kegiatan pembelajaran yang disampaikan dapat berhasil dan tujuannya dapat tercapai secara efisien. Yang selanjutnya adalah membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Sebagai yang kita tahu, rasa ingin tahu anak-anak terutama pada usia jenjang sekolah dasar itu sangat tinggi. Oleh karena itu, guru berperan untuk memenuhi rasa ingin tahu anak-anak tersebut. Bagaimana cara rasa ingin tahu itu difasilitasi dan disampaikan dengan benar agar para siswa tidak menjadi salah kaprah dengan rasa ingin tahunya itu. Yang kelima adalah mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pemahamannya terhadap suatu materi. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang penting itu adalah mendapatkan umpan balik dari siswa. Mengapa hal ini penting? Hal ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswanya terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Terdapat 3 cara evaluasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi diagnostik. Nah, jika hal ini sudah dilakukan, maka akan diketahui keberhasilan pengajaran dan mengetahui apakah ada bagian materi yang belum tersampaikan dengan baik. Nah, jika ada, maka dapat dilakukan pengulangan terhadap materi tersebut sehingga penyampaian materi menjadi lebih efektif, fleksibel, dan efisien. Materi selanjutnya adalah melalui keterampilan menjelaskan yang dikuasai oleh guru dengan baik, proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Karena hambatan-hambatan yang ada akan teratasi dengan kemampuan menjelaskan atau explaining guru ini yang telah dikuasai oleh para pendidiknya. Sehingga guru dapat menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang pembelajaran yang sedang berlangsung secara efektif, secara efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara baik. Nah, terdapat 4 manfaat utama dalam kegiatan
menjelaskan ini atau explaining, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan sehingga guru dapat memilih bentuk dan jenis penjelasan dengan memperjelas masalah dan memiliki makna bagi pembelajaran. Nah, seorang guru itu harus bisa memberikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Guru tidak boleh memberikan materi pembelajaran secara bertele-tele atau dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh para peserta didiknya, sehingga peserta didik kewalahan untuk memahami materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Yang kedua adalah memproyeksikan tingkat pemahaman yang telah dimiliki siswa melalui penjelasan yang telah dilakukan. Setelah melakukan penjelasan, penting bagi guru mengetahui seberapa baik siswa dalam memahami materi tersebut. Seperti pada materi yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat 3 cara untuk mengetahui bagaimana siswa tersebut tentang pemahamannya dalam materi itu. Yang pertama adalah evaluasi, refleksi, dan juga dapat dilakukan semacam tes. Yang ketiga adalah memfasilitasi siswa untuk memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Sebagai kita tahu, sumber pembelajaran tidak hanya bisa dari guru saja, tidak hanya bisa dari buku pembelajaran saja, tetapi bisa juga didapatkan dari lingkungan sekitar. Bisa sumber pembelajaran itu didapatkan dari alam sekitar, dari teman-temannya, dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, dan masih banyak lagi, sehingga guru dapat memberikan penjelasan tentang hal tersebut, bahwa banyak sekali fasilitas yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber pembelajaran dan untuk memahami kegiatan pembelajaran yang telah diajarkan. Yang keempat adalah memecahkan kekurangan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Nah, kadang sumber pembelajaran yang tersedia di sekolah mungkin terbatas atau bahkan kurang. Nah, oleh karena itu tugas guru adalah bagaimana caranya menutupi kekurangan itu agar para peserta didik tidak terhalang kegiatan belajarnya hanya karena kekurangan sumber daya pembelajaran tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu keterampilan menjelaskan secara umum. Itu terdiri dari 2 komponen. Nah, komponen yang pertama itu adalah merencanakan penjelasan. Mengapa guru perlu memperhatikan 3 komponen penting ini agar penjelasan yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Adapun isi dari merencanakan penjelasan ini adalah yang pertama, merencanakan pesan atau materi yang akan disampaikan. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu adalah validitas isi. Apa itu validitas isi? Validitas isi adalah apakah isi dari materi pembelajaran itu benar atau sudah valid hasilnya sehingga bisa disampaikan kepada para peserta didik. Yang kedua adalah kelayakan isi. Apakah isinya layak disampaikan kepada para peserta didik ataukah bahkan sangat jauh dari kata layak sehingga tidak bisa disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah menganalisis masalah yang terdapat dalam materi yang akan dijelaskan, yaitu dibuat rumusan masalah atau masalahnya apa-apa saja yang akan diuraikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya adalah menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur dalam materi. Yang selanjutnya adalah menelaah konsep-konsep yang mungkin dapat digunakan untuk memperjelas materi, yaitu ditelaah lagi konsep-konsep apa saja yang akan digunakan yang dapat memperjelas materi, yang dapat memperjelas penyampaian materi yang akan disampaikan kepada para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang selanjutnya adalah menarik perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Hal ini sangat penting karena jika siswa tidak memberikan perhatian, jika siswa tidak tertarik kepada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, maka
sulit bagi guru untuk menguasai ruangan kelas, sehingga kalau misalnya guru tidak menguasai ruangan kelas, tentu tujuan pembelajaran tidak akan tersampaikan dengan baik. Yang kedua adalah merencanakan saluran atau alat media yang digunakan untuk menjelaskan. Jika dalam menjelaskan akan berfokus pada penjelasan verbal, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah kejelasan, semantik, dan artikulasi. Hal ini bermaksud pada jika menjelaskan secara verbal atau kata-kata, hal yang harus diperhatikan adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan seorang guru dalam menjelaskan. Jadi guru itu tidak boleh menjelaskan secara tidak jelas artikulasinya. Kalau artikulasinya tidak jelas, maka murid atau peserta didik akan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas. Yang selanjutnya adalah menganalisis karakteristik siswa sebagai sasaran penerima pesan. Seperti pada materi yang awal tadi, dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dapat dilakukan dengan menganalisis karakteristik siswa. Mengapa hal ini penting? Karena pemilihan metode, strategi, media pembelajaran, hal ini tergantung kepada karakteristik siswa. Jika metode, media, strategi dipilih tidak berdasarkan karakteristik siswa, maka akan sangat sulit bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran yang akan berlangsung di dalam kelas. Nah, ada beberapa 3 tipe yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama tipe visual, yaitu tipe dengan menggunakan unsur dominan penglihatan. Yang kedua ada tipe auditori, yaitu hal ini tuh unsurnya tuh lebih kepada pendengaran. Yang ketiga adalah tipe kinestetik, yaitu siswa yang memiliki kelebihan dari segi aktivitas atau gerak. Nah, materi selanjutnya adalah memberikan penjelasan. Efektif atau tidaknya materi yang telah disampaikan oleh para guru atau yang telah dikomunikasikan kepada siswa itu tergantung pada tingkat kejelasan seorang guru dalam menyampaikan pesan. Penjelasan yang baik idealnya dimulai dengan orientasi dan arahan yang jelas. Nah, beberapa ada aspek yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kejelasan, mengacu kepada keterampilan guru dalam berkomunikasi di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah penggunaan contoh, mengacu pada sikap seorang guru yang memberikan contoh, tidak hanya berbicara saja, tetapi juga diberikan contoh yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga adalah penekanan atau fokus, mengacu pada bagaimana guru memberikan penekanan dan fokus pada bagian-bagian penting dalam suatu konsep. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, yakni bagaimana guru memperhatikan semua siswa dalam pembelajaran sehingga dapat menilai apakah penjelasan yang telah disampaikan oleh guru tadi dapat dipahami dengan baik atau tidak. Mengapa umpan balik ini penting? Hal ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman para siswa atau para peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu prinsip penggunaan. Nah, prinsip penggunaan ini ada 5. Yang pertama adalah respect, yang kedua empati, yang ketiga audible, yang keempat clarity, yang kelima adalah humble. Nah, pada yang pertama saya akan menjelaskan tentang respect, yaitu guru perlu menumbuhkan sikap hormat dan menghargai siswa dalam berkomunikasi. Jadi yang perlu dihargai dalam kegiatan pembelajaran ini tidak hanya guru saja, tidak hanya siswa menghargai guru, tapi juga guru harus menumbuhkan sikap respect atau hormat kepada siswanya. Hal ini bisa dibentuk atau dimulai dengan guru juga dapat mendengarkan pendapat yang diberikan oleh siswanya dalam kegiatan pembelajaran
yang terjadi di kelas. Yang kedua adalah empati. Guru harus menumbuhkan atau menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa, sehingga guru mampu menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan siswa untuk menerimanya. Maksudnya adalah guru itu harus bisa menempatkan diri, bagaimana dia bersikap kepada siswa yang ini. Kalau siswa yang ini psikologisnya mungkin mudah bosan, maka guru harus menempatkan psikologisnya sesuai dengan karakteristik siswa yang tadi. Yang ketiga adalah audible, berarti bahwa materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru harus dapat diterima dengan baik oleh siswa dengan menggunakan berbagai media maupun. Jadi audible di sini berarti materi itu harus bisa diterima dengan baik oleh siswa, tidak menyudutkan siswa manapun. Materi yang disampaikan tidak bersifat rasis atau mengandung sara. Yang keempat adalah clarity, bahwa pesan atau materi yang disampaikan oleh guru harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Maksud dari clarity di sini adalah penjelasan guru itu hanya memiliki satu makna saja, tidak memiliki makna yang tidak memiliki makna rancu atau ambigu sehingga terdapat salah penafsiran dari sisi anak didik. Yang kelima adalah humble. Sikap ini merupakan unsur yang perlu dikembangkan oleh guru dalam menjelaskan suatu materi kepada siswa. Melalui sikap rendah hati, maka guru akan dapat menjelaskan materi dengan baik dan dapat diterima pula dengan baik oleh para peserta didik. Baiklah, materi terakhir adalah prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam kegiatan belajar di kelas. Yang pertama adalah penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Yang kedua, penjelasan harus menarik bagi siswa. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa yang telah diajukan sebelumnya. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya adalah adapun hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh guru dalam kegiatan menjelaskan atau explaining adalah yang pertama, menghadap papan tulis dan membelakangi siswa terlalu lama. Yang kedua adalah mondar-mandir di depan kelas, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang terlalu sering. Ketiga, menerangkan dan terus-menerus duduk di kursi guru. Hal ini monoton sehingga nanti siswanya bosan. Yang keempat adalah mengosongkan papan tulis, tidak ada unsur visual yang dapat dilihat. Yang kelima adalah suara kurang keras atau hanya terdengar oleh siswa yang berada pada barisan depan. Baiklah, penjelasan yang terakhir adalah penyampaian kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru menyampaikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami oleh para peserta didik. Adapun tujuannya adalah membantu siswa memahami materi, meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa, dan juga memenuhi rasa ingin tahu serta memperoleh umpan balik. Dan keterampilan ini perlu terus dilatih agar pembelajaran lebih efektif. Baiklah, demikianlah materi dan penjabaran tentang keterampilan menjelaskan dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.